Ya, selamat siang semuanya. Saya Elizabeth. Pada hari ini saya akan membagikan materi sedikit tentang vertigo. Sebentar saya share screen terlebih dahulu. Oke. Ya, saya mulai untuk pembahasannya ya. Jadi ini tentang vertigo. Ini kurang lebih garis besarnya yang akan saya bahas di dalamnya. Ya, pertama tentang gangguan keseimbangan terlebih dahulu. Keseimbangan itu apa? Keseimbangan adalah kemampuan mempertahankan orientasi tubuh terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, keseimbangan ini ada input-inputnya. Jadi ada input dari vestibuler, proprioseptif, visual, yang kemudian input tersebut diintegrasi, dimodulasi baik di batang otak, cerebellum maupun cerebrum, sehingga seseorang dapat memiliki keseimbangan. Jika ada lesi atau disfungsi pada salah satu sistem, maka dapat terjadi yang namanya gangguan keseimbangan. Nah, ini klasifikasinya. Jadi klasifikasi gangguan keseimbangan ada yang klasifikasi lama, ada yang klasifikasi baru. Yang lama ini yang udah dipakai dari tahun 1972 atau klasifikasi klasik kita bilangnya, dan ini masih banyak dipakai sampai sekarang. Jadi kalau yang klasik, gangguan keseimbangan itu disebut semuanya dizziness. Gangguan keseimbangan nama lainnya dizziness, dibaginya jadi vertigo vestibuler, non vestibuler, presincope, disequilibrium. Nah, kalau yang baru itu ICVD, International Classification of Vestibular Disorder. Ini tahun 2009. Klasifikasinya jadinya dibagi menjadi vertigo vestibuler, dizziness, vestibulovestular symptoms, dan postural symptoms. Ya, ini yang klasifikasi dizziness klasik. Yang tadi jadi dibaginya yang vertigo vestibuler itu yang berdasarkan deskripsinya pusing berputar. Nah, kalau yang di luar pusing berputar, berasanya melayang, bergoyang, itu masuknya vertigo non vestibuler. Kalau yang disequilibrium rasanya goyah, nggak stabil, presincope itu yang hendak pingsan. Masing-masing ini sistemnya berbeda yang terganggu. Yang kayak presincope kemungkinan kardiovaskuler. Kalau yang tadi vertigo vestibuler yang pusing berputar, itu kemungkinan sistem yang terganggu adalah sistem vestibuler. Nah, ini selanjutnya yang ICVD atau klasifikasi yang lebih baru. Di sini definisi vertigonya itu sensasi diri seolah bergerak ketika tubuh tidak sedang bergerak atau distorsi gerakan tubuh pada saat pergerakan kepala normal. Dikatakan di sini vertigonya berarti mencakup yang rasanya berputar, yang cuma rasanya melayang, itu masuk semua ke definisi vertigo yang di sini. Nah, pendekatan diagnosisnya seperti apa? Kalau kita menggunakan yang klasik, dan ini juga masih baik dipakai sampai saat ini, jadi pasien datang dengan keluhan ke arah gangguan keseimbangan, mau itu berputar, ataupun itu melayang, desequilibrium yang rasa mau pingsan atau apa, kita kelompokkan dulu tadi, berdasarkan definisi masuk yang mana. Jika memang pusing berputar, yang tadi berdasarkan definisi vertigo vestibuler, kita baru kelompokkan lagi, apakah dia perifer masalahnya atau masalahnya pada sentralnya. Bedanya vertigo perifer dan sentral apa? Ini lokasi lesinya. Jadi kalau yang perifer itu di struktur sebelum jaras vestibuler, struktur dan jaras vestibuler sebelum nukleus vestibularis, kalau yang sentral dari nukleus vestibularisnya. Jadi kalau yang perifer bisa di dalam telinganya, bisa di nervus vestibularisnya. Kalau yang sentral bisa di batang otak, cerebellum, cerebrum. Nah, berdasarkan lokasi lesi tersebut, bedainnya bagaimana? Nah, kalau secara garis besar, gejala vertigonya biasa lebih berat yang perifer. Mual muntahnya bisa lebih berat pada yang perifer. Bisa ada gangguan pendengaran kalau pada yang perifer. Dan kalau yang sentral bisa juga ditemukan adanya gangguan lain, defisit neurologis lain yang tidak ditemukan pada perifer. Berdasarkan nistagmusnya bisa juga dibedakan. Kita saat lihat nistagmus, kita lihat dulu arahnya, latensinya, durasi, ada fatigue atau tidak. Jadi kalau pada yang perifer tuh arahnya bisa yang mix, biasanya mix torsional vertikal, torsional horizontal, atau bisa juga sebenarnya pure horizontal. Kalau yang sentral itu biasanya pure aja.
Nah, latensi itu apa? Latensi jadi dari saat kita melakukan manuver-manuver yang nanti mungkin akan saya jelaskan di belakang, itu dari kita lakukan manuver ke muncul nistagmusnya itu ada jedanya. Nah, jedanya itu namanya latensi. Kalau pada perifer bisa sampai 20 detik. Kalau pada sentral biasanya tidak ada latensinya atau bahkan cuma singkat sekali latensinya. Nah, kalau yang fatigue itu apa? Jadi saat kita melakukan pengulangan manuvernya, nistagmusnya akan berkurang. Itu namanya fatigue. Itu biasanya pada yang perifer bandingkan dengan yang sentral. Ini bisa dibaca, ini tabelnya dari Adams and Victors. Nah, pendekatan diagnosis yang sekarang ini yang lebih baru berdasarkan ICVD sedikit berbeda daripada yang tadi pendekatan diagnosis klasik. Jadi ini dibagi 4 layer. Layer pertama kita lihat dulu gejalanya, sign and symptoms-nya, gejala tandanya apa. Kemudian dari situ kita masukin ini masuk ke sindrom yang mana. Jadi di ICVD ini membagi dalam 3 sindrom. Sindrom yang episodik vestibuler, yang akut vestibuler, dan kronik vestibuler. Nanti ini dijelaskan di slide berikutnya. Jadi nanti dimasukin dulu ke sindrom mana, baru dari situ kita lihat, oh etiologinya apa nih di layer 3A. Problemnya, masalahnya, penyakitnya apa, disorder disease-nya. Dan di layer 3B, mekanismenya apa. Seperti itu. Nah, jadi dikatakan kalau yang baru tidak lagi menggunakan pendekatan gejala, tapi pakai titrate, singkatannya time, triggered, dan targeted examination. Dengan cara bagi tadi ke dalam 3 sindrom, tiap sindrom ada DD-nya sendiri. Nah, ini dia sindrom-sindromnya. Oke. Ini sindrom vestibuler yang akut, itu ya berarti onsetnya akut, terus-menerus, bisa dari hari ke minggu. Nah, ini DD-nya. Bisa neuritis vestibularis, labirinitis, kalau yang pada sentral bisa stroke. Kalau yang episodik berarti dia udah hilang timbul, berulang. Bisa durasinya detik sampai jam. Ini dibagi lagi, ada triggernya nggak, ada pencetusnya atau tidak, atau dia spontan tanpa pencetus. Kalau yang ada pencetusnya perifer bisa BPPV, sentral bisa dikatakan ada yang namanya CPPV, bisa karena stroke, tumor. Nah, kalau yang spontan bisa yang perifernya bisa migrain vestibuler, bisa Meniere, sentralnya bisa TIA. Nah, kalau yang kronik berarti itu onsetnya udah kronik, hitungannya bulan, tahun, terus-menerus, bisa selama hari, minggu, terus-menerusnya. Ini ada DD-nya sendiri juga. Oke. Nah, selanjutnya pemeriksaan fisiknya. Ini berdasarkan yang baru juga, dikatakan pemeriksaan fisiknya ada 3 yang penting. Yang pertama kan yang umum biasa, neurologi biasa. Nah, yang kedua itu neurootologi yang relevan. Jadi ini tadi tergantung sindromnya apa. Kalau sindrom vestibuler akut, kita bisa menggunakan tesnya HINS+. Itu singkatan ya, HINS. Jadi Head Impulse Test, Nystagmus, Test of Skew, dan fungsi pendengaran. Kalau yang episodik tadi kita masukin ternyata dia episodik sindromnya, terus ada faktor pencetusnya atau trigger yang tadi, bisa dengan Dixhall-Pike atau supine head roll test. Nanti itu saya jelaskan. Lalu yang pemeriksaan ketiga, pemeriksaan koordinasi dan keseimbangan. Nah, ini berdasarkan prevalensinya aja secara singkat, yang paling sering yang ini adalah BPPV ya. BPPV apa? Ini adalah benign paroxysmal positional vertigo. Jadi ada 2 teori yang mengatakan bisa karena kupulolithiasis, jadi otokonianya nempel di kupula, atau kanalithiasis, jadi otokonianya jatuh di kanalnya, kanal semisirkularisnya. Yang paling sering vertigo BPPV di posterior kanal karena dipengaruhi dari gravitasi. Yang kedua dari horizontal, dan yang sangat jarang cuma 1-2% itu biasanya anterior, di anterior. Gejalanya pusing berputar, singkat biasanya cuma detik hitungannya, tapi berat, bisa ada mual muntah, ada pencetusnya, perubahan posisi tadi. Nah, ini tesnya bisa pakai Dixhall-Pike atau supine roll test. Ini saya jelaskan di belakang nanti. Tergantung dari kanal mana yang kita lagi mau periksa. Nah, diagnosisnya, jadi kapan kita bilang tegak BPPV jika memenuhi 4 kriteria tersebut nih. Berikut ini, yaitu serangannya berulang, vertigonya posisional diprovokasi mau dari dia berbaring atau balik dari baring ke telentang ke
Ya, itu pokoknya diprovokasi perubahan posisi. Durasinya kurang dari 1 menit, nistagmusnya timbul segera atau setelah latensi saat habis manuver diagnostik dilakukan. Dan tidak ada penyebab lain. Nah, jika pasiennya ini kita udah curigai BPPV, tapi lagi periode bebas gejala, jadi kita nggak bisa identifikasi kanal yang terlibat, nah ini kita bilangnya probable BPPV. Kalau possible BPPV bila ada keluhan vertigo posisional yang dipengaruhi posisi tadi, tapi dari kriteria diagnosis 4 tadi ada satu yang nggak memenuhi. Oke, nah ini selanjutnya Meniere. Meniere disease itu karena teorinya berdasarkan teori hydrops endolimfatik. Jadi endolimfnya itu volumenya meningkat, ada gangguan absorpsi, jadinya meningkat jumlahnya. Ini multifaktorial. Nah, ada triasnya, biasanya vertigo, tinnitus, dan gangguan pendengaran. Ini bisa serangan berulang. Oke, selanjutnya vertibular neuritis. Ini biasanya ada inflamasi pada nervus vestibularisnya disebabkan kemungkinan karena virus. Jadi kadang ada prodromalnya, ada viral-like illness-nya terlebih dahulu sebelumnya. Gejalanya biasa mendadak, cuma berlangsungnya bisa sampai beberapa hari, ada mual muntah, bisa ada gangguan gait, bisa ada HIT-nya, head impulse test-nya positif. Oke. Nah, selanjutnya akan dijelaskan dulu nih, apa itu vestibulo-ocular reflex dan apa itu nystagmus. Ya, sesuai namanya ya, jadi vestibulo-ocular reflex inputnya dari vestibuler, outputnya lewat okular. Ini refleks, jadi pergerakan mata kita sebagai respon dari pergerakan kepala. Untuk apa? Sebenarnya untuk supaya image-nya di retina, gambaran di retinanya itu tetap bisa stay saat kepala kita goyang-goyang, jadi nggak blur gambarnya. Oke, jadi gampangnya gini, coba kita lihat lurus ke depan, kita ambil satu titik lurus ke depan. Nah, selanjutnya pertahanin lihat satu titik itu, kepala kita nengok kanan, sekarang nengok kiri. Kita tetap bisa kan lihat ke titik itu tanpa blur, tanpa buram, tetap bisa fiksasi ke satu titik. Nah, itu karena adanya vestibulo-ocular reflex yang baik. Jadi kepala kita bergerak, tapi mata kita bisa ngikutin untuk stay di titik itu. Oke, jadi ini perlu kita tahu kalau semicircular kanal kita itu saling tegak lurus atau perpendikular satu sama lain ya. Nah, jadi ini sebenarnya buat apa sih vestibulo-ocular reflex? Itu mendasari beberapa pemeriksaan bedside seperti Dick Salpike, head impulse test. Gimana caranya? Tadi kalau kita udah lihat gambarnya perpendikular satu sama lain, kan ini ada yang anterior, posterior, dan lateral kanalnya. Oke, gampangnya dulu kita coba. Kita mau aktivasi kanal yang horizontal dulu, yang mendatar ya, mendatar kiri atau kanan. Nah, kita coba mau aktivasi yang kanan. Jadi kita lihat lurus ke depan, fiksasi dulu ke satu titik. Coba kita nengok ke kanan sekarang. Mata kita ke arah mana? Mata kita akan ke arah horizontal ke kiri kan, untuk bisa fiksasi ke titik itu. Nah, itu dinamakan gerakan mata fase lambatnya. Jadi istilahnya gerakan mata fase lambat yang bikin mata kita saat nengok kanan, gerakan mata fase lambat kita ke kiri supaya tadi bisa kefiksasi seperti itu. Nah, kalau kita mau aktivasi kanal yang posterior nih di belakang. Tadi berdasarkan susunannya, kita rotasi dulu ke fiksasi satu titik, coba. Terus lihat ke kanan 45 derajat. Sekarang dongak ke atas 30 derajat. Sekarang mata kita ke arah mana? Ke arah kiri bawah, ya kan? Torsional ke arah kiri dan vertikal ke bawah. Itu gerakan mata fase lambat kita ke arah kiri dan bawah. Nah, ini dipahami dulu, nanti ini mendasari pemeriksaan yang lain. Oke, apakah vestibulo-ocular reflex sama dengan nystagmus? Jawabannya tidak sama. Nystagmus itu gerakan mata involunter yang ada terdiri dari fase cepat dan fase lambat. Biasanya itu periodik. Fase cepatnya itu kelainan atau abnormal di sistem vestibulernya, fase lambatnya koreksi dari sentralnya. Dan penamaan nystagmus ini berdasarkan fase cepatnya. Oke, nah ini contohnya ya. Jadi saat individu normal nih, kita kayak orang normal, itu ada input semua tuh. Jadi saling input, saling seimbang, kasih input dari semicircular kanal kiri kanan semua seimbang. Anggaplah kayak di gambar ini nih.
Ini ada yang bagian kiri rusak. Kiri rusak, jadi kan nggak seimbang nih. Seakan-akan sekarang inputnya cuma dari kanan. Jadi seakan-akan kayaknya kita lagi nengok kanan gitu. Coba tadi kalau kita seakan-akan lagi nengok kanan, gerakan massa fase lambat kita ke arah kiri. Ke arah kiri ya kan, tadi ke arah horizontal ke kiri. Nah, tapi ini kan kejadiannya ini rusak. Jadi otak kita bilang, ini error. Gerakan mata fase lambat ke kirinya itu error. Kita koreksi ke kanan. Brainstem-nya koreksi ke kanan. Muncullah fase cepat ke kanan. Tadi gerakan mata fase lambat kita ke kiri, dikoreksi brainstem ke kanan. Nah, respon siklik itu namanya terjadilah nistagmus. Jadi ada fase cepat yang merupakan koreksi dari brainstem tadi, dan ada fase lambat yang tadi karena ada yang error, ada problem di vestibulernya gitu. Jadi itulah muncul nistagmus dari situ. Penamaannya berdasarkan fase cepatnya. Oke, nistagmus dibagi bisa jadi 3 ya. Jadi bisa ada kongenital yang dari lahir memang udah ada nistagmusnya. Bisa induced, bisa acquired. Nah, kalau berdasarkan arahnya bisa ada yang horizontal, vertikal, torsional tuh yang muter, geotropik atau apogeotropik atau ageotropik apa ini? Nah, ini sebenarnya cuma penamaan aja. Geo kan bumi. Jadi ini biasanya pada yang nanti kalau mau dicek kanalis horizontal, nanti kita supine roll test kiri kanan. Jadi misalnya pasien lagi tiduran nih, supine, terus suruh nengok ke arah bed ke kiri. Muncul nistagmusnya ke arah bed, ke arah tanah. Kita bilang nistagmusnya geotropik. Tapi saat tadi kita bilang coba nengok ke kiri, ke arah bed, tapi munculnya ke atas, ke langit-langit, justru berlawanan sama arah bed atau arah tanah, kita bilangnya ageotropik atau apogeotropik. Ya, itu penamaannya. Nah, unidirectional, bidirectional apa? Direction kan arah ya. Jadi uni itu cuma satu arah. Misalkan suruh lirik ke kanan, muncul nistagmus fase cepat ke arah kanan. Lirik ke kiri, nggak muncul, nggak berubah jadi kiri. Artinya cuma satu arah. Directionnya cuma ke kanan, jadi unidirectional. Bidirectional, kalau kita suruh lirik kanan, muncul ke arah kanan nih fase cepatnya. Tapi begitu lirik kiri, fase cepatnya berubah ke arah kiri. Ada dua arah. Nah, ini bidirectional. Oke. Nah, ada juga yang namanya endpoint nystagmus. Itu bisa terjadi pada lebih dari 60% individu normal. Biasanya kalau extreme gaze. Jadi bisa pada orang normal ya. Jadi kalau kita suruh lirik gitu, tapi lebih dari 40 derajat, jadi sampai mentok misalnya matanya, bisa muncul nystagmus fisiologis, tapi namanya endpoint nystagmus. Jadi sebenarnya sebaiknya kalau mau cek nystagmus, nggak perlu dimentokin matanya, karena siapa tahu pasiennya ada endpoint nystagmus yang tapi ternyata itu adalah fisiologis. Oke, ini contohnya, ini gambaran nystagmus horizontal. Nah, oke, yang ini yang vertikal ya. Jadi ini yang downbeating, ini yang satunya lagi yang upbeating. Dilihat dari fase cepatnya. Oke. Nah, ini yang torsional ya. Jadi muter, kelihatan muter gitu. Nah, ini yang di bidirectional, jadi sebenarnya ini kurang jelas ya gambarnya. Tapi kalau ini disuruh lirik kanan, sebenarnya muncul tuh ke arah kanan fase cepatnya. Begitu dilirik kiri, ada muncul ke arah kiri. Oke. Nah, ini sekarang pemeriksaan fisiknya ya. Jadi tadi udah disebut-sebut hints. Hints itu apa? Hints itu singkatan sebenarnya. Head impulse test, nystagmus, dan test of skew. Kapan? Tadi jika vertigonya continue, durasinya jam sampai dengan hari, atau kita bilangnya yang tadi dimasukin ke kelompok mana, sindrom yang AVS, akut vestibular syndrome. Ya, itu tadi akut vestibular, kita bisa lakukan hints. Oke, ini head impulse test. Jadi gimana cara ceknya? Pasiennya suruh lihat dulu, lurus fiksasi ke kita, suruh liatin kita terus, matanya fiksasi ke kita. Kita pegang kepalanya, lalu kita goyangin ke kanan dan ke kiri pertama, terus hentakin ke arah kanan. Nanti kita lihat matanya harusnya bisa fiksasi terus ke kita. Tapi kalau misalkan kita mau bilang hint test positif, hitnya positif. Ini jika ada delay. Tadi saat kita gerakin ke kanan, matanya sempat ke kanan dulu, nggak stay untuk fiksasi ke kita. Ini contohnya. Nih ya. Nah, itu kan tetap bisa fiksasi. Nah, itu barusan.
jadi positif saat dinengokin hentakin ke kiri. Nah, itu sempat kan lirik dulu ke kiri baru fiksasi ke tengah lagi. Ini kita bilangnya hitnya positif. Nah, next. Ini test of skew. Skew itu vertical disconjugate gaze. Ini tanda dari lesi sentral. Cara periksanya, pasiennya lihat lurus lagi, fiksasi ke hidung pemeriksa. Kita cover mata pasiennya. Cover sebelah mata, secara cepat uncover. Kita lihat di mata pasiennya apa ada realign, ada pergeseran, kita ulangin di setiap mata. Nah, ini contohnya. Lihat yang mata kanannya bergeser ya, mata kanannya terlihat bergeser, artinya ini abnormal atau test of skew-nya positif. Ini dibilang worrisome karena kemungkinan tadi ini tanda dari lesi sentral. Oke, kapan dibilang reassuring hints result atau ini cukup melegakan hasilnya? Jika head impulse-nya positif, nystagmusnya unidirectional, test of skew-nya negatif. Kenapa? Karena kemungkinan ini problemnya hanya di perifer, bukan di sentral. Nah, selanjutnya ini manuver Dixhall-Pike. Ini buat pemeriksaan fisik juga. Jadi tadi pasien kapan yang kita Dixhall-Pike? Jadi kita curiga nih, misalnya karena yang tadi dimasukkan ke episodik, yang sindrom vestibularnya episodik dan tertrigger. Perpindahan posisi makin pusing, itu kita bisa coba Dixhall-Pike. Dixhall-Pike ini untuk aktivasi kanal yang mana? Posterior. Tadi kalau kita BPPV pun yang paling sering di kanal posterior. Nah, coba kita lihat dulu. Jadi caranya gimana? Tadi seperti awal mau aktivasi kanal posterior, misalnya kanal posterior kanan. Berarti kan kita nengok 45 derajat ke kanan, jatuhin 30 derajat ke atas kandung. Ini prinsipnya itu yang dipakai untuk Dixhall-Pike. Jadi pasiennya nengok dulu 45 derajat, digantungin 30 derajat. Kita tidurin, kepalanya menggantung di bed. Ini seperti di video ya, 30 derajat. Kita tahan dulu. Lihat, dihitung karena kemungkinan bisa ada latensi pada yang vertigo perifer. Jadi nggak langsung muncul nystagmusnya. Nah, nystagmusnya muncul, kita lihat arahnya kemana. Kalau pada yang posterior, yang perifer biasanya munculnya itu upbeating torsional ke arah lesi. Jadi kalau tadi kita arahin ke kanan, dia muncul ke arah kanan, kemungkinan dia kanal posterior kanan problemnya. Nanti kita bisa lihat ada tabelnya, ada bagannya. Saya akan jelaskan. Oke, ini Dixhall-Pike ya. Nah, ini selanjutnya supine roll test. Jadi kalau misalkan tadi kita udah cobain Dixhall-Pike, terus habis itu ternyata negatif, kita bisa juga coba supine roll test. Karena mungkin jangan-jangan bukan kanal posteriornya yang problem, tapi horizontalnya. Si pasiennya tidur dulu berbaring supine, kita suruh nengok ke kanan, terus kita suruh nengok ke arah kiri. Kita lihat apa ada nystagmusnya dan ke arah mana. Kalau ke arah bed tadi geotropik, kalau berlawanan arah bed atau ke arah berlawanan arah bumi, ya itu ageotropik, apogeotropik. Itu. Nanti itu juga berpengaruh ke manuver apa yang kita akan gunakan untuk treatmentnya. Nah, ini tadi yang bagan saya bilang. Jadi, tadi kita udah curiganya dia ada yang episodik vestibular yang sindromnya masuk ke episodik, yang tertrigger perpindahan posisi, kita Dixhall-Pike. Dixhall-Pike positif misalnya. Upbeating torsional ke arah lesi. Tadi kita coba kanan, dia upbeating ke torsional ke arah kanan. Oh, berarti ini BPPV posterior kanal yang kanan. Posterior kanan, yang posterior yang kanan. Bisa dilakukan manuvernya, bisa Semon, bisa Epley. Nah, kalau ternyata gambarannya nggak sesuai, bukan upbeating torsional, tapi dia downbeating, mungkin di anterior, biarpun ini sangat jarang, 1-2%. Jadi dikatakan kalau sampai gambarannya nggak sesuai, bukan upbeat torsional, kita tetap masih perlu curiga jangan-jangan lesinya sentral gitu ya. Nah, ini yang anterior. Kalau seandainya emang anterior, kita bisa pakai manuver Yokovino. Tapi kalau ternyata arahnya udah nggak sesuai sama sekali, bukan upbeating, bukan downbeating gitu, nah, misalnya pure horizontal doang atau apa, itu kita bisa curiga nih CPPV yang sentral. Kita butuh imaging. Oke. Nah, kalau negatif tadi, jangan buru-buru begitu negatif, berarti udah enggak, tapi kita coba dulu supine head roll test. Tadi yang kiri kanan, lihat geotropik atau apogeotropik. Kalau geotropik,
kita bisa pakai Lampert. Tapi kalau dia apogeotropik, kita pakai Gufoni. Oke. Nah, ini tata laksananya ya. Itu tadi berkaitan dengan tata laksana. Bagian tadi bisa terapi kausal, jadi sesuai etiologinya apa kita terapi, dan bisa diberikan terapi simptomatik, baik itu medikamentosa maupun non-medikamentosa. Medikamentosa dengan obat, ini obat-obatan yang sering, yang antihistamin bisa digunakan, histaminik, beta-histin itu bisa digunakan, flunarizin, penyekat kanal kalsium bisa digunakan. Nah, ini yang non-medikamentosa, jadi manuver-manuver tadi. Kita bisa pakai EPLI, tadi kan sesuai kalau kita BPPV kanal posterior, kita bisa pakai EPLI. Ini caranya EPLI prinsipnya sama, mirip kayak Dixalpike, mirip kayak kita aktivasi si kanal posterior tadi. Jadi tadi kalau kita Dixalpike ternyata positif ke arah kanan, nah berarti sekarang kita coba lagi ke arah kanan. Ya, pasiennya 45 derajat ke arah kanan, terus jatuhin lagi 30 derajat, tapi ini semua ditahan dulu. Nah, terus kelihatan kayak di gambar yang tadi, nih habis dari kanan, belokin kepalanya ke arah kiri. Belokin ke arah kiri, terus badannya juga ikut ke arah kiri. Nah, ini ya videonya nih tuh, ke arah kiri, terus badannya sekarang ikut ke arah kiri, baru duduk kembali. Nah, setiap pergerakan ini pasiennya ditahan dulu 1-2 menit. Jangan buru-buru. Buat apa? Karena kalau misalkan terlalu cepat kita udah pindahin, tadi kan sesuai teori ada yang jatuh kan otokonianya. Otokonianya belum pindah kalau kita keburu-buru. Tapi kalau misalkan kita kelamaan lebih dari 2 menit, 2-5 menit ditahan di gerakan yang sama, otokonianya udah keburu nggak punya momentum untuk bergerak. Padahal kita kan gerakin supaya dia masuk lagi ke kanalnya dengan baik gitu ya. Nepli ini selanjutnya Semon. Jadi ini buat yang kanal posterior juga. Tadi kan bisa Epli, bisa Semon. Ini lebih simpel gerakannya sebenarnya. Jadi pertama putar dulu 45 derajat ke arah telinga sehat. Jadi kalau tadi problemnya di kanan, kita sekarang ke arah kiri nengok kepalanya. Tapi jatuhinnya ke kanan. Tahan 1 menit, terus putar ke arah tiduran ke arah yang sebaliknya, tahan juga 1 menit. Ini Semon. Nah, yang ini manuver Lampert atau barbecue manuver. Ini buat yang tadi kanal horizontal, dan kalau yang geotropik tadi ya. Jadi pertama nengok dulu ke arah telinga sakit, tahan. Lalu nengok ke arah telinga sehat. Ditahan juga. Nah, kalau udah baru putar balik. Putar balik. Kalau udah diputar balik, pasiennya balik tiduran lagi nih yang kelima, terus sampai duduk. Oke. Nih ya, ini ada gambarnya. Jadi ini udah nih ke arah telinga sebaliknya, terus sudah tinggal putar balik. Oke, terus tinggal duduk selanjutnya. Ya, terus ini yang Gufoni ya. Jadi Gufoni tadi yang kanal horizontal, tapi yang apogeotropik. Jadi kalau yang tadi kita lagi cek ternyata apogeotropik, kita bisa pakai Gufoni. Jadi caranya pasiennya duduk dulu di pinggir ranjang, di pinggir bed, lalu pasiennya dibaringkan tubuhnya 90 derajat ke arah sisi lesi. Nah, terus miringin 45 derajat, suruh lihat langit-langit. Baru habis itu didudukin kembali. Setiap pergerakan ini tahan 2 menit. Jadi dari gerakan 1, kedua, ketiga, keempat, 2 menit, 2 menit, 2 menit. Kayak ini Gufoni ya. Nah, ini yang Jocovino. Jocovino tadi buat yang anterior. Jadi kalau tadi gambarannya nystagmusnya downwitting, kita bisa coba Jocovino. Kalau kita curiga memang anterior. Jadi ini pasiennya duduk dulu di pinggiran bed. Jadi nanti kepalanya menggantung ya. Duduk lalu berbaring menggantung 30 derajat kepalanya. Lalu ini dimajuin kepalanya 45 derajat, ditekuk ke arah dada, baru kembali duduk. Ini manuver Jocovino. Ada yang bilang modifikasi Jocovino, bedanya cuma dikit. Jadi tadi gantung 30 derajat, dudukin dulu, terus baru suruh tekuk 45 derajat. Jadi ini tadi antara kedua ketiga ada adegan duduk dulu. Gitu. Itu bedanya. Oke. Nah, ini Brandarov. Ini bukan treatment buat tadi
bukan beda, ini adalah exercise, ini latihan yang bisa dilakukan di rumah, yang kita bisa edukasi ke pasien. Jadi supaya nggak berulang vertigonya, jadi pasiennya disuruh buka kedua mata, duduk di tepi ranjang. Nah, miringin kepalanya 45 derajat ke kiri, tapi baringnya ke kanan. Tahan 30 detik, balik lagi ke posisi awal. Terus sekarang kepalanya 45 derajat ke kanan, tapi baringnya ke kiri. Tahan 30 detik, terus balik lagi ke awal. Jadi ini posisi 1-4 ini kita bilangnya 1 repetisi. Dilakukannya 5 repetisi, itu 1 set. 1 set 5 repetisi, 5 kali begini. Dilakukan 3 set per hari selama 2 minggu supaya efektif. Oke. Ya, ini daftar pustakanya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak. Selamat siang.